Tuan Guru kita, Tuan Guru Muhammad Iqbal LC berkenan hadir untuk mengisi kajian di SMA Negeri 1 Rantau dengan harapan semoga peserta didik atau murid di SMA Negeri 1 Rantau dapat mengamalkan apa yang disampaikan. Jadi ini pematerinya luar biasa, lulusan Mesir, barulah Kairo. Semoga nanti anak SMA Negeri 1 Rantau ada juga lulusan Kairo, beratan amin. Dan beliau alhamdulillah di Kabupaten Tapin sekarang menjabat menjadi Ketua MUI Kabupaten Tapin. Semoga Allah beri beliau kekuatan dan kesabaran dalam menjaga umat di Kabupaten Tapin. Pada hari ini insya Allah materi yang akan disajikan oleh beliau adalah tentang keistimewaan puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu kepada yang terhormat Tuan Guru Muhammad Iqbal LC dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rantau yang sudah membuka acara pesantren Ramadan ini, juga yang ulun muliakan dan hormati para dewan guru, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang alhamdulillah bisa berhadir di kesempatan kali ini, dan juga tentu saja yang ulun hormati adik-adik siswa kelas 12 lah SMA Negeri 1 Rantau yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, nikmat dan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita pada taat, sehingga di kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama bertatap muka di tempat Masya Allah tempat yang sangat nyaman, sangat enak ini, tempatnya luas, tempat pertemuan atau tempat kajian-kajian di SMA ini. Terkait dengan hari ini, ulun di materi tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan, kurang lebih begitu telah anunya judulnya. Tapi sebelumnya ada beberapa yang disebutkan dalam hadis tentang keutamaan Ramadan. Tapi sebelumnya kita ulun menjelaskan dulu sekilas tentang puasa. Kita tahu semua bahwasanya puasa adalah salah satu di antara rukun Islam yang 5. Ada banyak hadis terkait dengan itu yang masyhur sekali, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara atau kita kenal dengan rukun Islam. Kemudian juga dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga disebutkan tentang Islam, puasa adalah bagian dari rukun Islam yang 5, yang para ulama Islam itu sepakat hukumnya adalah wajib. Itulah tahu aja kita berataan kada danang kada tahu. Karena itu mereka juga sepakat waman angkara wujubahu faqad kafara ijma'an, sama adalah siapa yang mengingkari kewajiban puasa, kada percaya kalau puasa itu wajib, maka faqad kafara ijma'an. Para ulama juga sepakat orang tersebut kafir gitulah. Karena itu bagian dari agama yang maklumun fiddin bidarurah, artinya siapapun tahu aja atau kada mungkin kada tahu.
Puasa didefinisikan oleh para ulama secara logah dalam etimologis atau secara logah, secara bahasa diartikan al-imsak, telah menahan diri. Itu arti asal dari puasa. Karena itu disebutkan dalam surah Maryam, inni nazartu lirrahman sauman falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar kepada Allah Ar-Rahman hari ini sauman. Apa arti saum di situ? Dia menahan diri dari berbicara. Adapun definisi secara istilah atau dalam terminologi Islam, yang dimaksud dengan puasa adalah al-imsaku anil muftirati min biniyatin min tulu'il fajri ila ghurubis syams, yaitu menahan diri dari makan dan minum disertai dengan niat telah mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu insya Allah jelas saja bagi kita berataan tahu saja apabila mulai puasa dan apabila kita boleh berbuka. Dan kita tahu berataan bahwasanya kita itu berbuka puasa ketika mendengar apa biasanya kita buka puasa? Azan kah, sirene kah? Karena sirene itu terdahulu biasanya tahan setengah menit tuh sebelum azan. Antara dua adalah karena memang ketika masuk waktu kita di rantau, sirene itu berbunyi ya maunya sudah pinanya di Masjid Agung Humasa Baitur Rahmah. Tahu di sini punya aja kalau Nur Palahala. Azannya tuh biasanya tahan. Soalnya tukang pijik hendak makan kurma dulu. Jadinya ala kulihal maksud ulun adalah kita tahu berataan kapan kita memulai berpuasa dan kapan kita sudah boleh untuk berbuka. Kemudian diwajibkan puasa adalah pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi ke Madinah. Artinya di awal Islam itu tidak ada kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Dan puasa pun ada beberapa tahapan yang terjadi. Artinya kada itu ini puasa kayak kita wah ini kada telah. Karena itu ada satu kisah sebelum ulun menjelaskan arusatan. Ada seorang sahabat bernama Sirmah bin Qais radhiyallahu anhu. Di awal Islam, di awal kewajiban puasa itu jar bilanya kita toh sudah berbuka maghrib, kita berbuka telah lalu taguring, misalnya taguring. Nah itu kita kada boleh lagi makan minum dan seterusnya sampai maghrib esok. Itu di awal Islam kayak itu tuh. Pemulaan diwajibkan berpuasa, pemulaan kayak itu. Sehingga ada kisah tadi, ulun hendak mengisahkan dulu kisah Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu. Sidin seharian begawian di kebun pohmaan, ya kita dibunuh di pohmaan. Kalau di Madinah kebun korma, karena Madinah itu daerah perkebunan, daerah subur, itulah daerah banyak banyunya. Beda kalau Makkah itu biwadin ghairi dzi zar'in. Kalau istilah Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim juz 13, artinya di satu lembah nang kadada pertanian. Itu Makkah kadada pertanian telah. Tapi uniknya Allah Maha Kuasa, tapi yang mungkin ada yang pernah umrah di sini telah. Kalau guru-guru insya Allah telah. Tapi di antara siswa ada yang sudah pernah umrah, bukan pian? Belum. Ayo mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa melaksanakan ibadah umrah. Amin, Allahumma amin. Dan tentu saja juga kita berataan semoga dimudahkan melaksanakan ibadah haji. Amin, Allahumma amin. Karena apa ngarannya? Kalau sudah panggilan insya Allah ada aja kayaknya jalannya. Maksud Bapak adalah Allah Maha Kuasa tadi Makkah kayak itu kadarnya. Nah sekitar 120 km dari Mekah ada nama ngaran Taif, kota Taif tuh itu daerah subur dan kadada musim panas. Kan di Makkah itu daerah panas, bila panasnya luar biasa. Kayak bahaji tahun 2017 sepianlah 2017 itu panasnya luar biasa. Kebetulan bulannya Agustus, Juli atau Agustus waktu itu panasnya luar biasa. Tapi di Taif itu kan ada musim panas kan, Allah Maha Kuasa tuh. Dan daerah subur, daerah pertanian, hujan terus. Allah Maha Kuasa tuh. Di Makkah ada hujan jarang dan bukan daerah pertanian. Kembali ke kisah tadi, jawaban ulun berkisah.
di Mekah, di Madinah adalah daerah pertanian. Sidin begawi seharian di kabun. Boleh ke rumah, kisahnya para maghrib. Boleh ke rumah betakun ala bini. Apa buka hari ini? Apa ada di rumah? Jarnam bini tabarung kada ada apa-apa. Kada ada siap apa-apa tah. Ana jar tapi jarnam bini apa hadane setumat. Aku mah ambil akan mencari akan ala keluarga atau ala kuitan kira-kira telah sebelumnya itu kada keluar karena kada beizin lagi lelaki kisahnya kayak itu tah. Ringkas kata Nabi ini tulak kalau mah ke rumah pula maksudnya mencari kalau ada gasan membuka, ternyata pas boleh ke rumah nah kita guring. Nah puasa pada waktu tahapan pertama tadi, pada waktu tahapan pertama masih itu bilanya sudah taguring imbah maghrib otomatis kada boleh lagi makan minum sampai esok. Nah, itu jadi berat kan juga. Makanya ayatnya kan dalam Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Nah, di antara cara puasa umat bahari itu aja telah, walaupun Bapak ada tahu rincinya juga, cuma disebutkan di antara cara puasa umat bahari ya kayak itu tadi telah. Nah, ringkas kata karena kada boleh makan minum lagi, taruh saya goreng artinya sampai esok. Nah, esok tolak pulang apa humaan pada kita humaan sawah yang telah di Madinah dan ke kebun. Ternyata pas menjelang zuhur kasihan sidin pingsan siup kasihan goreng marah siup di kabun. Siup artinya siup bahasa kita siup kalau bahasa Banua atau bahasa rantau ya pingsan. Kenapa jadi pingsan? Uyuh benar begawi seharian kada sing makanan kada sing minuman. Buka puasa tuh paling minum tadi telah kisahnya tuh, cuman kada ada dimakan apa-apa aja itu kisahnya. Nah, itu memang kisah di awal Islam sehingga turunlah berikutnya nanti ayat 186 kalau telah ingat dapat baca ayat 187 uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum la akhirih. Baru boleh apa ngarannya makan minum itu sampai terbit fajar, tapi itu setelah melewati proses. Jadi intinya dalam hadis riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sidin berkisah dalam hadis ini riwayat Imam Ahmad, artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah itu belum ada kewajiban puasa, belum telah. Nah, lalu beliau berpuasa jar setiap bulan itu 3 hari dalam riwayat Ahmad. Jadi pokoknya sebulan itu sidin ada puasa sekitar 3 hari kurang lebih, apakah berurutan, apakah Senin Kamis Senin atau berurutan 13, 14, 15 puasa putih. Nah, jelas ini puasa 3 hari dalam setiap bulan, kemudian ditambah lagi puasa hari Asyura. Wara haji Asyura itu tanggal berapa? 10 Muharram. Baca berkaan lah, Masya Allah. Nah, mana dianjurkan di awal Islam berpuasa, artinya Nabi menyuruh para sahabat berpuasa. Sidin dari kisahnya tuh asalnya ketika datang ke Madinah bertakun, kenapa orang Yahudi itu puasa hari Asyura? Kan wajar, Sidin kada orang Madinah, Sidin orang pendatang ke Madinah kan, pendatang, ada orang asli Madinah. Di Madinah itu banyak komunitas orang Yahudi, lumayan banyak setelah, dan komunitas yang terbesar maksud telun besar tadi kabilahnya sukunya ada 3, ada Bani Nadir, ada Bani Kainuka ya, satunya Bani Quraidah nang Parak dari sekitar Madinah, ada lagi nang jauh Yahudi Khaybar ngarannya, tapi itu agak jauh 130 kilo dari Madinah arah ke utara. Ala kulihal maksud telun, maksud Bapak artinya Nabi bertakun kenapa orang Yahudi puasa. Nah, lalu dijelaskan kenapa mereka puasa, karena pada hari Asyura itulah Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan pada hari itu juga binasanya Fir'aun dan tentaranya itu di Laut Merah, tenggelam di Laut Merah. Karena itu jar mereka berpuasa sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jar Nabi nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kita lebih berhak lagi
bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa daripada mereka. Fasama wa amaran nasa bisyamihi, beliau berpuasa dan menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Nah itu untuk khusus untuk Asyura tadi yang kita tahu tanggal 10 Muharram adalah, walaupun dalam apa ngarannya, dalam budaya kita atau tradisi kita ada tradisi maulah apa biasanya, bubur Asyura telah ya, kan jadi masalah aja telah, artinya baulah puasa nyakawata, artinya disunatkannya berpuasa, tapi ya budaya tadi kan apa aja kan jadi masalah tuh, cuman kalau bisa tetap maulah bubur dan berpuasa kalau bisa adalah kalau bisa. Nah maksudnya itu nang jelas lebih afdal. Nah itu di awal Islam. Nah kemudian dia ketika turun ayat yang tadi Al-Baqarah 183 yang tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkanlah berpuasa kepada orang-orang Islam. Nah tetapi di ayat berikutnya di ayat 184 ada kalimat, ayatnya panjang telah ulun bacakan tengahnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di awal Islam walaupun kayak tadi puasanya waktunya, tetapi untuk orang yang sebenarnya mampu berpuasa itu masih boleh memilih apakah puasa atau membayar fidyah jarga, itu di awal Islam dah. Nah kemudian sampai turun ayat 185, faman syahida minkum syahra falyasum, siapa nang artinya menghadiri atau ketemu dengan bulan Ramadan maka hendaklah ia berpuasa. Maksudnya adalah kada ada lagi pilihan kayak di atas tadi, itu perubahan nang kedua. Nah kemudian nang ketiga yang ulun kisahkan di awal tadi, ketika ada beberapa kasus termasuk kasus Sirmah bin Qais tadi, kemudian juga ada kasus, ada kejadian beberapa sahabat, maaf bahasanya, berhubungan badan dengan istrinya di malam hari ini. Nah sampailah apa ngarannya kabar kepada Nabi, selalu turunlah ayat 187, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, yang akhiril ayat yang intinya adalah boleh makan minum, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Boleh makan minum dan yang lainnya sampai terbit fajar, sampai bang subuh bahasa kita adalah. Cuman di kita dalam tradisi kita di Indonesia ada istilah imsak, itu untuk kehati-hatian, karena kita kada tahu persis ya kalau fajar itu terbitnya tuh apakah sudah terbit atau belum atau kayak apa. Untuk kehati-hatian di wadah kita diandaklah 10 menit sebelum azan subuh itu waktu imsak. Maksudnya untuk hati-hati, bukan kada boleh sama sekali kada telah, cuman misalnya sudah tuntung kita makan adalah tuntung makan, cuman asa hendak bertambah lagi, asa hendak aja bertambah lagi, tapi sudah imsak nah sadangah kada usah lagi bertambah. Kalau rahatan hendak menagok nasi orang bang ya pak, namun imsak ada apa lagi boleh aja telah, artinya tuntung makan minum sekian gigi itu karena apa ngarannya belum lagi, artinya nang pasti benar belum, cuman untuk kehati-hatian tadi ya cukuplah kita sudah makan minumnya karena ya itu tadi kita kada melihat langsung fajar. Arti fajar itu kan ya fajar sebelah timur atau terbit fajar, tarang adalah sebelah timur tadi fajar. Karena kita kan kada melihat langsung, kita dalam kota ini kada melihat, kecuali kalau kita di pegunungan atau di pinggir pantai mungkin melihat langsung enggak. Karena itu untuk kehati-hatian tadi ada istilah imsak. Kalau di Saudi dianggap imsak tuh 5 menit aja langsung, ya kurang lebih aja telah. Maksudnya untuk kehati-hatian, jangan sampai kita lagi hendak minum misalnya lalu bang mengalih beneran. Dulu pernah ada kejadian dia keluarga ulun juga ketika rahatan tentang makan tuh cakuk hendak minum bang orang kira-kira minum apa kada kan kata kau lagi udah boleh lagi minum. Jadi jersidin cakoknya tuh sampai parak juhur nyampe. Cakoknya itu kalau apa bahasa Indonesia apa cakok tuh? Cakokan. Nah, hendak minum, bang. Lalu kada kau bawa apa lagi, tanya karena kada boleh lagi.
Nah akhirnya jasidin parak juhur hanya nyerampih. Maksudnya maaf kalau itu contoh aja. Tetapi kalau imsak tadi masih boleh itu aja. Cuman ya itu tadi hati-hati karena kada lawas lagi akan tiba waktu waktu azan atau waktu waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh, ketika itulah kita tidak boleh lagi makan dan minum dan yang lainnya. Nah terkait dengan keutamaan puasa bulan Ramadan banyak disebutkan dalam hadis-hadis dan juga dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya itu ulun ada sempat mengambil dari beberapa sumber, tapi itu hadisnya jelas saja telah. Yang pertama, puasa Ramadan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Nah itu telah yakin aja itu, karena hadisnya jelas ada dalam Bukhari Muslim, ujar Nabi, "Man shoma Ramadana iman tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang puasa Ramadan, artinya berpuasa Ramadan, puasa wajib nih bagi kita berataan, tapi tadi ada sambungannya imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah. Jadi niat puasanya dasar bujur-bujur karena melaksanakan perintah Allah, pahala dari Allah itu telah najar Nabi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kesempatan luar biasa bagi kita dalam berpuasa. Insya Allah kita puasa aja berataan adalah ya, kecuali yang berhalangan itu lain masalah telah. Memang qadarullah, ujar Nabi kepada Aisyah bin Sidin ketika bin Sidin haid berkatanya, hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Ucapan Nabi itu, ini adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah kepada para bibinian. Kata beliung. Hadis tadi kan kisahnya Nabi lawan bersamunyaan bin Sidin bahaji haji wada, kisahnya adalah pas sudah separak sampai Makkah, ngarannya Sarip, ngarannya ada mungkin ada sampai 100 kilo Bang, dari Mekah telah arah ke Madinah atau arah ke utara, karena Madinah posisinya utara dari Mekah. Jadi orang Madinah itu kiblatnya arahnya ke selatan. Kalau kita kan ke barat nih. Kalau Madinah ke selatan. Maksudnya maaf, pas sampai di Sarip haid Aisyah tadi, bini Nabi tadi haid. Nah menangis Aisyah. Artinya mun haid berarti kata kalau tawaf gitu, kalau nangis itu. Nah lalu jar Nabi itu tadi hadisnya, hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Itu sudah ketentuan Allah kepada para bibinya. Cuman kalau di haji itu boleh melakukan seluruh rangkaian ibadah haji kecuali tawaf. Lalu jar Nabi, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji samunyaan kecuali tawaf, kada kawah. Kada kawah telah. Nah kayak itu puasa telah, kada kawah telah. Nang paling berat ujar bibinian, mungkin ulun kada tahu pang pian kenelah nang paling berat itu mungkin kada sama pengalaman lah, ibu-ibu mungkin lain juga pengalaman. Artinya yang paling berat tuh jar kalau haidnya di awal puasa dan di akhir puasa. Kenapa jadi berat? Tahu lebih ya, hutangnya bertumpuk. Kalau di awal 7 hari, di akhir bisa berapa hari tuh kok? Bisa 5 hari tuh. Artinya maksudnya tapi itulah ketentuan dari Allah, ketentuan dari Allah. Kayak itu ada kisahnya, maksudnya adalah jadi memang berpuasanya kada boleh, memang kada boleh berpuasa ketika berhalangan, dan harus dibayar di lain hari, itulah harus diqadha di hari kemudian. Beda sembahyang, kalau sembahyang kada diqadha, kalau puasa tetap harus diqadha. Itu yang pertama tadi, itu menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, pahala puasa itu tidak terbatas. Beda dengan ibadah yang lain, biasanya disebutkan al-hasanatu bi asyri amsalihha, gitulah. Setiap kebaikan itu biasanya dikali 10 kali lipat sampai seterusnya tuh. Lalu jar Nabi illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Atau di situ sama tuh hadisnya mirip yang tertulis di materi itu. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kurang lebih itu redaksinya, ada redaksi lain berbeda sedikit. Intinya adalah itu lihat terjemahnya, setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Kayak itu redaksinya atau bahasanya adalah dengan bahasa lain. Memang dalam hadis lain disebutkan kalau amal ibadah lain itu memang biasanya
selain dirinya orang lain tahu juga telah. Itu memang bedanya puasa dengan ibadah yang lain. Bedanya itu adalah kalau ibadah lain itu ibadah menggawi, mengerjakan, kalau puasa ibadah meninggalkan. Itu bedanya. Jadi misalnya pian adalah puasa kada puasa itu kada dengan tahunnya kecuali pian non Allah Ta'ala. Ya Allah mengipian hana bakar rambut kau aja kau bener ada nong pengalaman baru lah pak anu pura-pura puasa tapi kada puasa. Maksud bapak amun hendak kawa itu telah kisah kawan kalau kawan lagi sekolah Darussalam bahari itu ajarnya orang pengaruh nggak ada apa-apa kisah telah nyambat nggak anu kampungnya aja ini aja rahatan baangkut bani rahatan bulan puasa. Karena kalapahan luar biasa, kebetulan mangkot bani melewati sungai. Nah, kenapa melewati sungai? Andak bani ke Subala, benyalam ya satu kan minum. Artinya maksud tulen deh, itu contoh aja. Sebelum minum apa nang jarinya nang sebelumnya minum toh jangan ke kanan kiri dulu. Oh kada ada orang. Benyalam minum dulu. Artinya maksud bapak itu contoh aja telah. Bapaknya berkisah kita tawa benar. Artinya nang tahu kita bujur puasa atau pada puasa itu kita lawan Allah Ta'ala aja. Namun kita hendak bakar rambut kawan itulah cuma jangan pak. Karena itu tadi pahalanya beda dengan yang lain itulah. Jadi kalau puasa itu hanya Allah Ta'ala nang mengetahui berapa kali lipat berapa besarnya puasa. Apa ngarannya beda dengan ibadah yang lain. Makanya bahasanya fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ujar Allah Ta'ala di sini itulah hadis qudsi ini ucapan Allah tapi lewat Nabi. Kalau terjemahnya sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya itulah. Jadi kalau yang lain Allah Ta'ala juga membalas, cuma khusus puasa itu balasannya seapa gananya seapa balasannya itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Itu yang kedua, artinya amalan nang jarulun tadi pahalanya tidak terbatas karena memang hanya kita dan Allah Ta'ala nang tahu apakah kita bujur puasa atau kada. Kemudian yang ketiga disebutkan sini ada pintu surga Rayyan khusus untuk orang-orang berpuasa. Itu juga keistimewaan tersendiri jar untuk orang-orang yang berpuasa. Ngaran pintu surganya ada babur Rayyan ngarannya. Itu khusus kalau hadisnya inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu sha'imun. Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang berikutnya nomor 4 gitu ya, ini dari sekian banyak keistimewaan puasa di bulan Ramadan atau juga puasa secara umum adalah, tapi ini puasa Ramadan Pak dibahas di sini. Doa orang yang berpuasa itu dikabulkan. Satu di antara 3 yang dijanjikan atau yang disebutkan atau di apa ngarannya dijelaskan oleh Nabi, nang doanya ada akan ditolak jar. Salah da'watin la turaddu, ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Pertama da'watus shaimi, doa orang yang berpuasa. Wa da'watul walidi, doa orang tua untuk anaknya. Wa da'watul musafiri, dan doa orang yang musafir. Nah itu yakin adalah artinya kalau kita berpuasa tuntung sembahyang zuhur misalnya berdoa, bujur hati kita berdoa, insya Allah akan kabul itulah doa kita. Nah cuman yang perlu diingat adalah perlu kita sadari Allah kada berjanji kabulnya saya itu ini. Nah itu yang perlu diingat adalah jadi yakin aja kabul kalau kita berdoa, tapi Allah kada menyebutakan atau Nabi kada menyebutakan kabulnya itu wahini juga ada adalah. Jadi maksud kabul tadi bisa saat ini, bisa beberapa waktu kemudian, bisa aja setelah sekian lama itulah baru dikabulkan. Dalam surah Yunus itu ada kisah bagaimana Nabi Musa berdoa supaya Firaun itu cilaka atau binasa setelah urasa berdakwah sekian tahun, 30 saja 40 tahun lah kurang lebih itu lawas ya. Lalu berdoa mudah-mudahan Firaun ini kayaknya kada ada harapan juga iman, kada ada mungkin coba iman. Lalu berdoalah Nabi Musa alaihissalam dan diaminkan oleh Nabi Harun alaihissalam. Artinya berdua Nabi yang berdoa nih. Nang dalam ayatnya itu qala qad ujibat da'watukuma, itulah
Ujar Allah, telah dikabulkan doa kamu berdua. Najar Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tadi itu jar sidin anu antara berdoa dan kabulnya doa tadi jar 40 tahun nya lolos benar. Jadi kadang saya itu saya ini tak ada juga nang saya itu saya ini banyak juga doa Nabi nang langsung kabul banyak juga. Cuman ada di antara doa itu yang memang Allah menghendaki kabulnya itu kada wajah ini. Jadi itu maksudnya berdoa aja, jangan khawatir adalah maksud dalam jangan karena belum juga kabul lalu putus asa, itu jangan adalah. Apalagi kita ada hajat apa kayak buantian sebentar lagi insya Allah sudah ujiannya belum lah Pak. Artinya akan meneruskan melanjutkan pendidikan ke lembaga atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tentu ada hajat, ada doa, ada harapan. Karena itu jangan berhenti berdoa, karena mungkin cita-cita kita ya berbeda-beda. Tentu ada hal-hal yang kadang-kadang kita tuh berharapnya tinggi harapan kita misalnya gitulah. Nah berdoa aja, banyak berdoa ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu menjadi kenyataan. Kemudian yang berikutnya disebutkan di sini nomor 5, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah. Nah kalau ini apa ngarannya, keistimewaan tersendiri ujar Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la halufu famil shaimi atyabu indallah min rihil misk. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma misik. Misik itu minyak wangi, yang paling wangi ujar telah paling wangi adanya di tubuh kijang. Tapi kada semua kijang jajar ada telah ujar kayak itu. Pernah melihat beberapa kali orang mengirim video telah mengambil misiknya toh. Jadi mengkada ahli bujur kata kau aja mengambil kayak itu tuh harus orang ahli bujur, dan kada semua kijang ada misiknya, ada minyak wangi itu kada semua kijang toh. Buktinya nang kijang wadah kita di sini ujar orang-orang yang pernah menangkap di gunung-gunung itu kada pernah ada ya, kada pernah. Kalau di Arab banyak, di Arab banyak. Ada beberapa kali lah melihat orang mengirim video mengambil misik dari kijang tadi. Itu minyak wangi yang paling wangi ya di dunia ini, adanya di tubuh kijang. Mengkada bisa mengambil ya rusak, hancur gitu. Makanya ada sebuah kata, ada sebuah peribahasa atau kata-kata lah, wa in tafqil anama wa anta minhum fa innal miska min damil ghazali, gitu kata-katanya. Artinya walaupun kamu sudah berada tinggi melebihi orang lain, jangan lupa wa anta minhum, kamu pun adalah bagian dari manusia. Artinya jangan sombong. Fa innal miska min damil ghazali, sesungguhnya misik tadi minyak wangi kasturi biasa diartikan adalah minyak wangi misik tadi itu bagian dari darah kijang dari kata-kata itu. Wallah alam, maksudnya adalah adanya di tubuh kijang dan itu minyak wangi paling harum. Nah mulut orang yang puasa di sisi Allah tentu maksudnya adalah itu lebih wangi daripada aroma misik tadi. Kemudian lagi yang berikutnya adalah disebutkan memberi syafaat di hari kiamat. Itu hadisnya singkat saja, as-siyam wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Jadi puasa yang kita lakukan itu akan memberikan syafaat kepada kita, membantu kita adalah pada hari kiamat. Dan Al-Quran juga, jadi dua disebutkan di sini, Quran yang kita baca dan puasa yang kita kerjakan, insya Allah hari kiamat membantu kita. Jadi maksud syafaat ini kurang lebihnya begini telah anunya. Kita ini kan ngarang hidup, kita banyak basi kesalahan, basi khilaf, basi dosa atau mungkin di antara dosa kita ada yang berat, ada yang memang dosanya ganal adalah. Nah, sementara ibadah kita mungkin belum seimbang dengan dosa tadi. Nah, puasa dan Al-Quran itu bisa membantu kita untuk dihapuskan dosa-dosa kita tadi, bisa membantu kita masuk ke dalam surga, dan kita kada perlu masukkan neraka dulu gitu. Maksudnya adalah diantara wallah alam, tapi itu gambaran syafaat tadi artinya membantu kita kalau memang kita banyak benar berisi dosa atau banyak benar berisi kesalahan ketika di dunia. Kemudian yang berikutnya, puasa menjadi perisai dari api neraka yang mirip di atas. Kalau itu syafaat untuk masuk surga tadi, kalau ini menjadi benteng perisai
dari apa namanya, dari api neraka, dari balaman api neraka. As-siyamu junnatun fa idza kana yauma atau apa yauma shaumi ahadikum atau yauma shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskab. Puasa adalah perisai, maksudnya perisai dari api neraka. Maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Biar dilarang adalah jadi hindari berkata kotor. Yaskab itu diterjemahkan berteriak-teriak, artinya kada bagus bagi orang yang berpuasa, dan itu akan mengurangi nilai dari puasa kita. Kemudian yang berikutnya di sini ditulis meningkatkan ketakwaan, gitulah, atau kesabaran dan ketakwaan, dan itu diambil dari ayat 183 ayat puasa tadi yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu maksudnya kalau kita bisa puasa dengan baik dan benar, telah sesuai yang dituntut kepada kita, kita akan insya Allah masuk atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian lagi yang nomor 9 disebutkan itu puasa menjauhkan diri dari godaan syaitan, karena disebutkan dalam hadis idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat atau ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Jadi maksudnya mereka tidak bisa melakukan seperti yang biasa mereka lakukan ketika di luar bulan Ramadan. Kemudian lagi disebutkan di sini mempererat hubungan sosial dan kepedulian. Ini diambil dari hikmah puasa, walaupun dalil secara khusus wallahu alam tidak ada. Kemudian yang ke-11 disebutkan di sini, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, dan ada dalam surah Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, artinya malam atau Lailatul Qadar tadi itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di antara lagi keutamaan puasa yang disebutkan oleh para ulama adalah sebagai kafarat, walaupun ini umum lah, artinya kada puasa Ramadan saja toh. Kalau kafarat dari dosa secara umum ada tadi disebutkan dalam di awal tadi, ujar Nabi man sama Ramadan tadi imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Itu jelas artinya ketika kita berpuasa itu akan menghapus dosa-dosa kita yang terdahulu, asal puasa kita tadi imanan wahtisaban, karena tuntutan iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi yang perlu juga kita ketahui bahwasanya ada beberapa dosa, beberapa kesalahan yang mungkin terjadi di tengah-tengah kita. Nah, itu penebusnya itu adalah dengan berpuasa. Ada yang tahu lah, bapak takut. Nah, barangkali ada yang tahu, mungkin sebagian besar kita kada tahu pak ini. Jadi ada dosa. Nah, pertanyaannya, ada dosa yang dosa tadi kalau kita melanggar, artinya melakukan dosa tadi, salah satu penebus dosanya adalah dengan berpuasa. Ada yang tahu lah. Ada 4 semuanya atau mungkin lebih 4 pang bapak nama mencatat. Nah, tapi ada yang tahu lah ya. Dosa apa? Nang kafaratnya penebus dosa itu adalah dengan berpuasa. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Yang pertama adalah orang yang maaf bahasanya berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Pernah dengar? Puasanya batal itu nyata aja telah. Cuman untuk menebus dosanya itu ada 3. Pertama, ada yang tahu? Pertama apa? Memerdekakan budak. Budak kan ada lagi ini. Nah, yang kedua yaitu apa tadi? Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa sebulan aja lama liot lah awak. Ini 2 bulan berturut-turut, kan boleh batal? Belirit sebulan. Nah, itu maksud bapak dosanya ganal benar. Penebusnya adalah dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Walaupun ada tahapan ketiga nanti memberi makan 60
orang miskin. Itu puasa 2 bulan berturut-turut. Itu satu lah. Artinya apa ngarannya, bilanya belum membayar kafarat tadi, dosanya belum terhapus tuh, hanya ganal banget dosanya ada terhapus tuh, kada bayar kafarat. Nah, jakanya banyak berduit telah perbudakan masih ada, walau duit, artinya memerdekakan budak sudah selesai, tapi perbudakan kan sudah kada ada lagi. Yang ada secara umum lah, walaupun dalam berita juga kada tahu pang bapak kenyataannya lah. Ujar di Afrika sebelah barat, apa tuh ngarannya sebelah mana telah ngarannya Mauritania. Ujar di sana masih ada. Ujar wallahualam telah kenyataannya ada tahu bapak, tapi ujar apa ngarannya masih ada. Kalau di Saudi Arabia tuh itu pada tahun 1962 hanya saja, artinya belum 100 tahun lah berakhirnya perbudakan itu, tahun itu tuh 1962 atau 1384 kayaknya kurang lebih lah, tapi yang jelas 62 itu waktu itu kerajaan Saudi Arabia menjadi kaya raya mendadak, menjadi kaya raya. Nah, seluruh budak ditukari oleh raja dan dimerdekakan. Itu kita bahari adalah, tapi ini kan ada lagi. Nah, pilihan kedua adalah berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang penting, artinya sebagian besar kita kada tahu, yaitu yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 92, kafarat karena menyebabkan kematian orang lain. Artinya membunuh orang lain sengaja atau kada, itu kafaratnya itu dua. Kafaratnya ada dua. Pertama, memerdekakan budak tadi, tapi budak kan kada ada lagi. Nah, penebus dua suara mulai parawan. Kalau boleh minum guru lah. Gak boleh minum. Allah apa tadi? Oh, maksud bapak tadi. Jadi kafaratul qatli itu dalam surah An-Nisa ayat 92. Langsung aja pada ujung ayatnya. Bapak nulis ujung ayatnya aja nah. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Lamun kada kau memerdekakan budak, wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini banyak ya banyak. Kayak umumnya kita udah tahu tuh. Artinya menyebabkan kematian orang lain, apakah sengaja atau tidak. Kalau sengaja mungkin kita oke lah, kada jadi masalah, telah ada kisah dalam Islam, ada istilah bayar kafarat. Tapi yang kada sengaja ini kita mungkin bisa terjadi kepada kita. Contoh kada sengaja apa kira-kira? Ada yang tahu lah, membunuh orang artinya menyebabkan orang meninggal, tapi kita ada sengaja. Iya, karumpak, tagipak itu bisa. Kita baru kayak apa? Ngaran di tengah jalan lalu berumpak, lalu orang tadi mati karena kita rumpak. Nah, itu pembunuhan tidak sengaja ngarannya. Nah, dalam Islam itu ada kewajiban nanti membayar diat. Jakanya kita negara Islam ada kewajiban bayar diat Pak. Jadi bilangnya kayak di Saudi itulah sampai ini masih, kalau masalah ini masih, kalau lain banyak berubah Saudi, tapi masalah diat tetap. Kalau kita menabrak orang lain, nah lalu orang lain tadi mati, nah itu wajib membayar diat walaupun ada yang 100%, 50%, 20% itu kan jadi masalah. Nah, maksud Bapak itu membayar kepada keluarga korban, tapi dosa kepada Allah itu dengan apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi berat juga lah, artinya berat maksud Bapak ya ketentuannya kayak itu sudah kayak petih. Kemudian singkat aja sedikit lagi, kemudian ada lagi yang disebut dengan kafaratul yamin. Kalau orang bersumpah lalu sumpahnya dilanggar, sumpahnya tidak bersumpah atau lalu sumpahnya dilanggar, kan wajib membayar kafarat. Apa yang 3 itu? Tapi keingat Bapak, kalau kada kawa membayar yang satu di antara 3, nah itu lalu puasa 3 hari. Biar puasa 3 hari. Ada 3 apa ayatnya tuh dalam Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum mimma aqadtumul iman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Ada 3 kafarat sumpah itu: memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Lamun kada kawa puasa 3 hari. Nah, itu maksudnya puasa 3 hari. Ada satu lagi,
yang sebenarnya ada dalam surah Al-Mujadilah, tapi di budaya kita kadada ngarannya kafaratul zihar, ngarannya itu menyerupakan istri dengan mahram, dengan orang tua, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik perempuan dan seterusnya. Tapi dalam budaya kita Indonesia, wallahu alam kayaknya kadada telah. Jadi kada, ya insyaallah kadada, insyaallah kadada. Ada satu lagi puasa juga kaparatnya dah, yaitu karena membunuh binatang buruan ketika sedang berumrah atau sedang berhaji. Nah ini jarang aja juga, tapi maksud bolon, maksud bapak itu ada dalam syariat Islam. Penebusnya atau kafaratnya adalah dengan berpuasa tadi, dengan berpuasa. Ada lagi juga selain itu, bagi orang yang berhaji, orang yang ibadah haji lalu hajinya haji tamattu misalnya, mendahulukan umrah baru haji, itu kan wajib membayar dam. Lalu kalau memang duitnya habis kadising duitan lah atau kambingnya ada antara dua telah, nah itu puasa 10 hari. Puasa juga kafaratnya tuh. Kada kafarat peng itu bahasanya lah, sebenarnya bukan kafarat, kayak pengganti damnya tadi. 3 hari ketika di Mekah dan 7 hari setelah sampai di kampung halaman. Ada lagi sebutin lagi, ada sebutin lagi. Bagi jamaah haji atau umrah, ini nah hendak bahaji atau umrah adalah ketika sedang berihram atau rahatan memakai pakaian ihram lalu melanggar larangan-larangan ihram yang 8 itu, misalnya menatak rambut, misalnya motong kuku, misalnya itu kan kafaratnya ada 3 tuh. Salah satunya adalah dengan berpuasa 3 hari. Nah itu maksud bapak tadi, puasa selain beberapa faedah tadi, puasa juga adalah penebus dari beberapa kesalahan yang mungkin kita lakukan. Apakah tadi saat ibadah haji atau umrah tadi, atau juga seperti kayak kafaratul qatli tadi, karena apa ngarannya, kalau pembunuhan sengaja mungkin itu lain masalah, itu jelas setelah pembunuhan berencana. Tapi kalau pembunuhan yang tidak sengaja, nah ini yang memang harus kita perhatikan adalah, artinya kalau seseorang melakukan itu, salah satu penebus dosanya adalah berpuasa tadi 2 bulan berturut-turut. Ya kita mungkin kalau kayak kecelakaan itu jelas saja telah, artinya karena dirumpak lalu meninggal. Nang khawatir itu, nang khawatir adalah pian, kalau pian bagaya lawan kawan, pian dah bagaya lawan kawan, pian pukul lawan apa misalnya, lawan buku, pukul lawan buku, lalu ternyata taimbe lawan Azrail, taimbe lawan malaikat Azrail, matinya. Nah dalam Islam itu pembunuhan pembunuhan tidak sengaja adalah, maksud bapak kaitannya adalah kafarat dosanya adalah dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Mungkin dari ulun cukup dulu untuk sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau kadada ya alhamdulillah, tetapi dari ulun cukup dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan dari siswa dan bertanya, tapi cukup satu saja ada terkait tentang keistimewaan puasa. Ada? Atau nanti kalau malu ditulis saja, sampaikan ke ulun, karena ulun sampaikan ke Guru Muhammad Iqbal. Mungkin ada satu guru dari seorang guru bertakun, langsung aja kasih dulu. Tadi ada kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari guru ingin bagi laki-laki misalnya mampu di 2 bulan berturut-turut nggak ada halangan. Tapi kalau bagi perempuan misalnya kan nggak mungkin ada halangan, pasti ada halangan setiap bulan itu. Kayak apa itu menunya, karena budak tidak ada lagi, hanya kiparatnya bulan berturut-turut, sedangkan perempuan kan 2 bulan kada mungkin, pasti ada yang namanya halangan Bu setiap bulan. Itu kayak apa Pak jawabannya? Terkait dengan kafaratul
apa namanya al-jima' fi nahari Ramadan itu kan tadi disebutkan dalam hadis yang masyhur itu, yaitu tadi tahapan yang kedua, yang pertama kan merdekakan budak, kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Para ulama menyebutkan bahwasanya apa namanya ya, masalah pertama dulu bahwasanya ini biasanya lah nang hendak melakukan itu biasanya lalakiannya, itulah itu bahasa itu pertama pertanyaannya. Nah, kalau si istri sebenarnya kada hendak, cuman karena kada wani, karena terpaksa, para ulama menyebutkan seperti yang ada dalam kisah hadis itu telah, ya kan hadisnya sebutin aja tuh, nang kisah tentang itu telah dalam sebutkan nang disuruh Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut itu hanya nang lakinya aja. Itu pertama dulu jawabannya dari hadis itu. Sekali lagi, walaupun ya ada pendapat yang kedua ketiga, tapi dari kasus hadis yang terjadi di zaman Rasulullah SAW yang disuruh oleh Nabi membayar kafaratnya tadi hanya suaminya. Nabi kan tidak menyinggung sama sekali terkait dengan istrinya, karena kemungkinan besar adalah sang istri kada hendak dia manggawi, cuma karena kada wani dengan laki. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama, sang istri itu kada kana, kecuali sekali lagi kalau memang istrinya hendak jua, nah itu lain itulah. Kalau memang hendak jua berarti baru 2 kana. Nah, kemudian terkait dengan apa ngarannya kafaratnya tadi, memang ada kewajibannya puasa 2 bulan berturut-turut dengan catatan, yaitu bahasanya ada halangan syar'i. Jadi kalau memang ada kewajiban itu bagi seorang perempuan, kalau ternyata ada halangan syar'i, halangannya tadi itu dimaafkan, gitu, kada dihitung malah. Jadi misalnya terpotong 7 hari, kayaknya tinggal melanjutkan aja, tinggal melanjutkan. Kalau memang terkena juga adalah karena tadi julun kalau memang apa adanya kada hendak sebenarnya, nah itu kada dalam hadis tadi Nabi kada menyebutkan, kada menyinggung sama sekali dengan istrinya sekali lagi. Tapi kalau memang ternyata maaf bahasanya adalah kalau memang menghendaki berarti karena, nah puasanya sekali lagi ulun ulangi 2 bulan berturut-turut itu kalau tidak ada halangan syar'i. Kalau ternyata ada halangan syar'i, nah itu dimaafkan. Contohnya kalau laki-laki misalnya adalah laki-laki bisa juga kan ada halangan. Kalau ternyata memulai puasanya misalnya pada bulan Dzulqa'dah, misalnya bulan 12, bulan 11 dalam kalender Hijriah, artinya bulan keduanya akan bertemu dengan Idul Adha, bertemu dengan 3 hari tasyrik yang dilarang berpuasa. Nah, bagaimana dengan 4 hari tadi? Sama adalah artinya karena memang 4 hari tadi dilarang berpuasa, itu kada jadi masalah, kada dihitung terputus berpuasanya, karena memang kada dibenarkan berpuasa pada 4 hari tadi, 4 hari hari tasyrik, hari raya dengan 3 hari tasyrik. Begitu juga ibu-ibu kalau kebetulan berhalangan, nah sekali lagi itu tidak dihitung terputus, tetapi tetap dihitung berturut-turut walaupun tidak berpuasa, karena memang ada halangan syar'i yang tidak memungkinkan untuk meneruskan ibadah puasanya. Mungkin gitu pula kurang lebih jawabannya. Terima kasih kepada guru yang menjawab pertanyaan dari guru juga. Jadi dari kami terima kasih banyak kepada Tuan Guru Muhammad Iqbal LC yang telah berkenan mengisi kajian mengenai keistimewaan puasa di bulan Ramadan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita amalkan dalam keseharian, yang nyatanya semoga kita mendapat syafaat di bulan puasa ini, amin. Berkah puasa dan berkah kita membaca Al-Quran. Kepada beliau kami ucapkan sekali lagi beribu terima kasih. Semoga beliau panjang umur, rezekinya lancar, dan segala hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.